pembahasan kita di segmen terakhir bersama kita dalam program Smart Business Coaching. Ya, The Power of Love ini menjadi landasan yang membuat Anda masih terus bertahan walaupun bisnis Anda terseok-seok ya. Justru sekarang waktunya bersamaan dengan program kita sore hari kita bahas setelah stop beberapa waktu yang lalu karena pandemi dan kita memasuki era yang baru normal, kita memulai lagi dengan bangkit. Kita sudah bahas BANGK. Ya, apa aja tuh B tadi? B, berani hadapi tantangan. Mantap. Akui kegelisahan diri. Oke, N. Oke, saya cantikkan dulu. N. Niat kuat nggak cukup. Ya, buat visi. Buat visinya. Y. Ternyata nggak cukup juga. Visi, goalnya. Berarti gue kurang panjang tuh. Iya, tapi satu paket lah. Oke, sepaket ya. Oke. Buat visi dan misi itu udah satu paket. Yes. G, great leader, great team. Yes. K-nya tadi kerja remote. Why not? Dan kita masuk yang I, inovasi. Inovasi. Ya, dan T. Oke. Tangguh dan percaya. Oke, kita balik dulu. Inovasi apa sih yang perlu diinovasi itu? Yes. Bisnisnya atau di sistemnya atau apa? Resource-nya. Oh. Nah, jadi bisnis itu is all about resource. Okay. Ya. Sumber daya apa yang Anda bisa kembangkan untuk punya nilai jual, ya. Nah, kalau misalnya nih kita jual toko kelontong misalnya, pasti kita cari sumber barang-barang yang dari distributor gitu ya, yang lebih murah atau dari produsennya langsung gitu ya. Jadi dapat harga yang lebih murah. Nah, di situ sudah termasuk resource Anda untuk Anda bisa jualan, ya. Dan mendapatkan margin gitu ya dengan harga yang beda ya, harga pembelian dan harga jual. Nah, tapi itu kan baru konsep dagang, ya kan? Bisnis juga gitu sih, tapi bisnis sudah fokus dia membuat sistem bagaimana punya sistem sales ya, sistem selling gitu ya. Nah, betapa banyak ya bisnis yang tidak punya automatic sales system. Ya, jadi bergantung kepada sales senior. Ketika sales seniornya lagi malas, ogah-ogahan, ya atau mungkin kena COVID kali nggak masuk kantor gitu kan, harus karantina. Nah, akhirnya pincang tuh produktivitas salesnya. Nah, maka bangunlah sales system tadi ya, sales system ya, untuk Anda bisa membuat strategi sellingnya itu bisa otomatis. Yang pertama adalah ini ada metodologi ya, namanya MTNUT. Oke. MTNUT. Ini kita harus sampaikan. Kenapa? Karena ini strategi ini. Ya, MTNUT ya, MTNUT ya tulisannya. MTNUT. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah money. Ya, bagaimana Anda bisa memberikan value ya, apakah Anda punya akun sosial media gitu yang bisa Anda bisa share informasi, edukasi tentang value produk Anda, ya, baik itu fungsionalnya, emosional dan personalnya, itu di-share ke pelanggan dan calon pelanggan, ya, di-share ke grup-grup yang ada. Bagaimana produk Anda bisa menjadi solusi new normal ini, atau Anda punya produk baru, produk sampingan discuss produk yang lebih bisa menjawab kebutuhan pada saat new normal ini. Anda jual kelontong nih, jual sepeda juga pasti laku, karena banyak yang sepedaan. Ya, sendirian ya. Produksi sepeda meningkat 30%, gara-gara permintaannya banyak, ya. Jadi, ya itu ya. Banyak ya teman-teman yang mungkin udah mulai pengen keluar rumah, pengen olahraga juga, pengen fun juga, ya naik sepeda rame-rame. Gitu. Oke. Ya, jadi Anda kalau mau jual sepeda itu bagus. Yang sebelumnya itu kan masih MT. Ya, T ya. T itu adalah time. Nah, di mana ketika Anda share tentang produk-produk Anda, baik itu value dari fungsi, emosi, dan personal, Anda bisa luangkan waktu untuk menjawab tanya-tanya jawab tuh. Ya kan? Jadi kalau udah ada yang komen di Facebook atau di mana, di WA, dari broadcast itu ada yang komen, luangkan waktu untuk konsultasi gitu. Ya, memberikan ruang konsultasi ya di Instagram atau di media sosial yang lain misalkan, ya. Dan juga bisa pasang iklan gitu ya, kemana-mana gitu ya, di radio atau di mana yang menjangkau market kan gitu ya. Dan yang di sini kita akan bahas, Anda luangkan waktunya. Kemudian need, N
ya, MTN, ini N ya, Ya. need. Need inilah Anda mendiscovery atau menemukan kebutuhan yang cocok pada pelanggan. Anda kan butuhnya produk dan jasa Anda laku gitu ya. Yeah. Nah, bagaimana Anda menemukan kebutuhan pelanggan? Nah, coba Anda validasi tuh, ya. Fungsional value-nya cocok nggak dengan fungsi yang dia inginkan? Kalau nggak cocok, tambahin emosionalnya. Apa emosional yang atau perasaan yang dia harapkan dengan membeli produknya? Ya, kita bahas yang terkait handphone, contohnya. Nah, contoh nih, ya, kita pengen tuh beli suatu produk barang. Ya. Secara fungsi kita butuh nih, contohnya perangkat handphone ya, holder handphone, ya. Nah, secara emosi itu kita lihat tuh kalau misalnya kokoh, kayaknya kita aman gitu ya, feel secure gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak nggak meyakinkan gitu ya, mungkin jadi kita nggak melakukan pembelian. Tapi kalau diyakinkan, iya ini kaki perekatnya banyak, kuat nih, coba tes deh. Nah, atau silakan bawa dulu, itu powerful itu. Nah, dan itu udah disuruh bawa, bayarnya cicil. Nah, itu bisa personal value. Udah fungsional, emosional, dan personal value dapat. Nah, itu cara bagaimana Anda memproduksi customer. Baru need. Nah, ketika need, dia understand. Dia paham. Oh iya, gitu ya, Mbak. Oke. Nah, kemudian kasih rule of game-nya ketika belum trust, masih di level understand, kasih rule of game-nya. Ini harus dipesan hari Mbak. Kalau enggak, besok itu udah beda. Misalnya kan, ini harga promosi. Nah, kalau dia oke, ya udah langsung trust. Oke deh, saya beli. Nah, jadi Anda harus lakukan strategi ini untuk resource Anda. Kemana? Resource itu ada 5M. Market. Bagaimana market Anda perlakukan dengan MT? Tadi udah kita bahas contohnya. Ya, dapat pelanggan baru, gitu ya. Pelanggan yang lama tawarin dengan produk baru. Kemudian M yang kedua setelah market adalah man. Man ini tim. Nah, jadi Anda bagaimana men-treatment tim Anda? Pakai MT juga bisa. Nah, apa M-nya? Ya. Nah, ini panjang kalau dibahas ya. M kan kata coach itu money. Kita harus kasih uang, nggak selalu. Nah, Anda coba sepakati. Ya, M ini maksudnya apa yang bisa kita berikan. Misalnya kita punya resource sembako, misal ya. Nah, berbagi sama karyawan, gitu ya. Nah, jadi mereka punya santunan lah begitu. Nah, di kondisi ini mungkin mereka paham. Nah, itu upaya Anda bisa menyediakan money ekstra gitu ya dalam bentuk sembako. Kan? Yang kedua, time. Ya, Anda coba tanya ya, buka ruang diskusi ke tim ya, gimana perasaan Anda ya, seperti kita tadi kan tanya apa nih perasaannya, apa yang disyukurin gitu ya. Nah, penting banget, jangan Anda egois gitu ya, harus membuka ruang diskusi ya. Mungkin ide-ide dari mereka itu apa, kemudian need-nya ya kan, ketika mereka mungkin ada tantangan gitu ya, ketika ngobrol mungkin ada tantangan dari keluarga, kayaknya keluarga worry kalau kita misalnya harus kerja gitu ya, kayaknya uang bukan segalanya, jadi kita suruh di rumah aja gitu kan. Ya udah, negosiasi apa fungsional, emosional, dan personal value. Nah, kemudian understand, dia memahami dan dia bisa mencoba memahami keluarganya sehingga semuanya trust. Nah, kalau udah trust, doanya berkah. Ya, itu sama men. Kemudian metode marketing, metode operasional. Apa cara-cara marketing yang lebih efektif saat ini? Apa cara-cara operasional dan produksi yang lebih efektif saat ini? Apa cara-cara perekrutan yang efektif saat ini? Ya, banyak orang yang di PHK sekarang ya, dirumahkan. Mungkin banyak talent-talent bagus gitu. Ya, Anda harus bisa cari cara untuk bagaimana mereka talent yang bagus ya. Dan bagaimana metode pengaturan keuangan. Ya, itu Anda kalau harus belajar dan investasi, money tadi ya, MT tadi ya, tetap Anda investasi. Ya. Selanjutnya? Ya, T, ya luangkan waktunya untuk cari tahu ya, belajarnya ya, kayak sesi coaching, harus luangkan waktu 1-2 jam untuk bisa menemukan solusi praktis gitu untuk bisnis teman-teman. Ya, kemudian need-nya, nah artinya kita menyesuaikan kebutuhannya gitu ya. Kadang-kadang metodologi coaching ini kan lengkap banget untuk bantu bisnis, ternyata dia saya maunya dibantu yang begini-gini kok. Jadi
kebuka ya apa personal value-nya. Oke, ya udah kita sesuaikan gitu ya. Karena ini kan tailor made ya, sesuai dengan kondisi bisnis yang ada. Nah, kemudian and so on gitu ya, sampai trust. Tadi ya. Untuk metode ya. Iya. Lanjutnya? Metode material. And ini lagi, ya kan? Nah, produk apa yang mungkin Anda bisa jual gitu, ya? Mungkin nggak kepake, ya? Anda mengurangi outlet Anda gitu ya, kayak PSBB gitu kan? Ya udah coba silakan jual dengan harga yang murah, gitu ya. Nah, mungkin orang ada yang butuh dengan harga yang bagus, kenapa? Mungkin baru resign atau mungkin dapat salon gitu ya, mau buat bisnis, boleh ada loh. Ada malah yang begitu. Ada kontraktor, mungkin proyeknya nggak jalan, duit masih ada nih. Nah, dia harus putar untuk bisnis. Gitu. Kalau enggak, ya mau gimana daripada diem. Nah, segitu doang duitnya ya. Ya, jadi tetaplah jualan ya, agar ekonomi berputar. Dan teman-teman yang lain membeli ya. Terutama beli dari teman-teman ya, pelaku usaha UKM ya, baik mikro, kecil, menengah, yang Indonesia gitu ya, yang teman-teman yang Indonesia banget gitu ya. Saling bantu yuk. Kemudian yang terakhir, nah, money itu sendiri. Nah, apa strategi MT Nut untuk resource money? Nah, Anda luangkan waktu ya untuk ngopi sama investor, ya kan? Kan keluar duit tuh, BBM ya, terus ngopinya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya online ya bayar paket datanya ya, presentasi gitu ya. Luangkan waktunya kan time ya, baru need. Menyesuaikan apa kebutuhannya, baru memahami ya biar bisa menyepakati apa gitu ya, dan akhirnya trust. Kita masuk trust yang terakhir ya Mas ya. Tapi tadi kita belum bahas nih. Itu kan MT Nut untuk strategi tiap resource ya. Resource-nya ada 5. Nah, baca terus mau cek nih, double check, paham nggak yang 5 resource tadi? Market, yes, man, yes, method, yes, material, yes, money. Iya, nah setiap resource Anda lakukan strategi MT Nut. Ini saya tahu kan. Keren banget. Karena salah satu di terakhir ya. Sebelum Mas T, coach ini sekaligus yang terakhir ya. T untuk dari bangkit ya. Ya, jadi bangkit tadi apa, Mbak? Berani hadapi tantangan. Terus akui kegelisahan diri. And niat kuat aja nggak cukup. Iya, G. Leader the team. Yes. K. K itu kerja remote. I. Inovasi. Dan T. Tangguh dan terpercaya. Nah, kalau sudah di trust ya, sudah dipercaya sama investor, mungkin tim Anda yang mengorbankan ini juga ya, mengorbankan maksudnya gini, mungkin penggajiannya nggak sama dengan yang normal ya, jadi dikurangi berapa persen ya, mereka mau gitu ya, bangkit sama teman-teman. Nah, mereka berarti trust tuh sama bisnis. Makanya harus tangguh dan terpercaya. Nah, makanya ini adalah mental yang membuat Anda bisa riding the wave ya. Jadi Anda lah driver dari atau nahkoda dari kapal yang siap berlayar kembali. Gitu. Bangkit. Kita sudah tuntas ya Coach ya. Sudah. BANG KID. Oke. Dan jangan lupa MT Nut-nya ya. MT Nut-nya. Jadi di setiap kue bangkit ada MT Nut. Oke, semua listener. Coach Isan, waktu kita sudah terbatas ya. Udah habis dong. Terasa ya? Terasa. Ini karena the power of love nih. The power of love. Jadi nggak terasa waktu yang sudah kita lewati produktif untuk menolong orang lain. Berbagi. Yang pasti Selasa depan kita balik lagi Coach ya. Yes. Dan tetap Anda harus ikutin di setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5 sore. Tiap Selasa tadi ya, untuk Anda tumbuh sukses luar biasa. Untuk Anda dan bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa. Terima kasih semuanya. Kita postingnya serentak ya. Iya. Kita berharap topik hari ini memberi suatu inspirasi yang baru ya. Yes. Pastinya. Anda semua listener, dan pasti Selasa depan kita akan kembali dengan topik berbeda. Nah, teman-teman juga bisa dengar kita cheerful, kita ketawa-ketawa agar teman-teman tuh tertular virus joyful dan optimisnya, benar. Iya. Oke, yang pasti Selasa depan kita akan kembali dengan terus coaching setiap Selasa untuk Anda dan bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa.